Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan karena kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap boleh kita rasakan sampai saat ini. Kita akan mengawali kehidupan kita dengan sebuah perenungan firman Tuhan yang boleh menjadi sukacita kekuatan kita di dalam hidup kita. Kita akan melihat firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 sampai Mazmur pasalnya yang ke-53. Kita akan melihat bagaimana Raja Daud, pemazmur Daud, mengungkapkan perasaan dan hatinya di hadapan Tuhan di dalam kesesakan dan dosa yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Dan kita akan bersama-sama memberi tema pada pagi hari ini, yaitu hati yang mau dibentuk dan terus dipulihkan di hadapan Tuhan. Semua manusia adalah makhluk yang berdosa dan tak luput dari yang namanya kesalahan, tetapi dari respon kita terhadap kesalahan kita yang akan membedakan kita untuk lebih bagaimana kita hidup lebih baik dan tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah di hadapan Tuhan. Nah, Mazmur Daud ini adalah merupakan di pasalnya yang ke-51 merupakan doa dan refleksi iman Daud yang begitu menyesali perbuatannya di hadapan Tuhan, yang memohon ampun kepada Allah karena dia merasa bahwa hidupnya tidak berkenan dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, penyesalan dan pengampunan selalu diawali dengan sebuah pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan. Sehingga Daud boleh mengalami pemulihan, boleh kembali untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dan menyadari untuk hidup layak di hadapan Tuhan. Bahwa betapa ketika Daud di dalam sebuah kehidupan yang berdosa, bergaul dengan perbuatan dosa, dia merasa rapuh, dia merasa lemah, tetapi dia kembali memohon ampun kepada Tuhan karena dia mengerti bahwa di dalam pengampunan Tuhan selalu ada kasih dan pengampunan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam hal ini, Daud sadar benar akan hidupnya di hadapan Tuhan untuk kembali memulihkan cara hidupnya yang salah di hadapan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa ini semua membutuhkan campur tangan Tuhan, campur tangan Allah untuk memulihkan hidupnya, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat di dalam pasalnya yang ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, di mana di situ keluhan Daud terus berulang-ulang memohon ampun kepada Tuhan. Karena Daud yakin bahwa Tuhan akan mengampuni, sebab Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kasih, penuh dengan pengampunan. Dan kita melihat di dalam pasalnya yang ke-52, ayat 10 di situ juga menggambarkan seorang Daud yang begitu dikatakan orang yang sangat dekat dan karib dengan Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana gambaran kasih Tuhan itu dekat, setia terhadap umatnya, sekalipun umatnya terus berulang-ulang kali berbuat dosa, hidup di dalam perbuatan dosa. Tetapi kita kembali melihat bagaimana Daud benar-benar menyadari kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan Daud menyadari bahwa kemenangan yang dialami, kemenangan yang dicapai itu karena apa? Segala rancangan manusia atau orang-orang yang mencanangkan manusia terhadapnya, suatu hal yang tidak baik terhadapnya, selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Selalu bahwa Tuhan yang memberi perlindungan dan penyertaan di dalam hidupnya, sehingga dia boleh mengalami kemenangan dan kemenangan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin terkadang kita juga hidup dalam problema seperti ini yang dialami oleh Daud. Terkadang kita lupa akan kesetiaan Tuhan, akan bagaimana kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mulai lupa, kita mulai merubah cara hidup kita yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita mau kembali seperti Daud,
menyadari hidupnya, menyerahkan hatinya kembali kepada Tuhan, untuk mau dibentuk, untuk selalu mau dipulihkan, sehingga kita mengalami suatu pemulihan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat semua perbuatan dosa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mau kembali memohon ampun, kembali memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kita kesempatan untuk kita diproses dalam hidup yang baru, yang terus menerus kita diproses dalam kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita mau seperti Daud, sekalipun di dalam situasi keadaan yang sangat buruk, merasa hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi dia kembali menyadari bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia akan mengembalikan dan memulihkan hidup kita ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kasih setianya selalu menyertai dan tak akan pernah luntur di dalam kehidupan kita, asalkan kita memberi hati kita untuk terus diubahkan, untuk terus dipulihkan. Maka pengampunan daripada Tuhan itu akan selalu membuat kita bersuka cita, membuat hidup kita berubah menjadi suatu hal yang indah. Mungkin dulunya kita hidup dalam keburukan, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakdamaian sejahtera, tetapi setelah kita memohon ampun, menyerahkan hati hidup kita kepada Tuhan untuk diubahkan, maka akan ada sukacita yang digantikan luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh selalu beroleh sukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah boleh menjadi berkat, kekuatan, sukacita kita untuk menjalani hidup kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.